berjajar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga menjadi persimpangan penting dalam perdagangan dunia karena diapit oleh dua benua yakni Asia dan Australia. Indonesia menjadi pula rumah bagi ratusan suku dan bahasa, juga rumah bagi beragam sumber daya alam potensial seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan lain-lain. Untuk mengakuisisi semua potensi tersebut, pembangunan menjadi salah satu fokus pemerintah. Pertanyaannya, apakah setiap daerah mempunyai porsi yang sama dalam menikmati potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya pembangunan infrastruktur, dan bagaimanakah siasat pemerintah agar terjadi pemerataan pembangunan demi keadilan sosial? Mari kita bahas. Semua dimulai dari Pancasila, khususnya sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pemerintah harus mengalokasikan dana alokasi umum untuk masing-masing daerah di Indonesia yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara demi mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia. Dana tersebut dapat digunakan oleh daerah masing-masing untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, atau hal-hal lain yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat. Jadi teman-teman, itulah contoh kecil dari penerapan Pancasila di Indonesia. Keadilan sosial itu pada dasarnya merupakan keadilan yang dikejar ya dari sisi ekonomi suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, bahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan, tidak ada eksploitasi the home for home. Jadi demokrasi dan keadilan sosial bagi Pancasila itu tidak dapat dipisahkan. Dalam demokrasi, setiap orang atau individu sejajar kedudukannya, termasuk kesempatan untuk meraih kesejahteraan. Demokrasi mempermudah pemerataan karena aspirasi rakyat lebih terjamin tersalurkan. Sementara sila keadilan sosial menjamin bahwa kemampuan ekonomi pada setiap individu itu dilandasi oleh keadilan sosial. Setiap individu bisa saja memperkaya diri sekaya-kayanya, tetapi kemudian semakin kaya dia harus semakin besar kontribusinya bagi kesejahteraan bersama. Itulah fungsi keadilan sosial. Nah, dilihat dari sisi ini, kapitalisme liberalisme bertentangan dengan sila keadilan sosial. Dalam arti bahwa kapitalisme liberalisme seringkali abai terhadap keadilan sosial. Kapitalisme liberalisme adalah aliran dalam ekonomi yang sepenuhnya mengejar kepentingan diri. Sedangkan dalam Pancasila, pengejaran kepentingan diri itu diimbangi oleh keadilan sosial. Kapitalisme liberalisme akan cenderung terus memperlebar kesenjangan. Kita lihat contoh terkait dengan kesempatan untuk kuliah misalnya. Dalam sistem kapitalisme liberalisme, seseorang bisa kuliah atau tidak itu tergantung kemampuannya membayar
uang kuliah. Tetapi dalam negara berkeadilan sosial seperti Indonesia, kesempatan kuliah harus sama. Tidak dibatasi mahalnya biaya kuliah. Tidak kuliah merupakan pilihan bebas warga negara. Tetapi seharusnya biaya kuliah itu idealnya tentu gratis, tetapi saat belum terwujud, berarti keadaan sosial masih cita-cita berjarak dengan realitas. Tetapi sebenarnya sebelum mampu menggratiskan biaya kuliah, maka negara bisa mengupayakan cara-cara lain seperti katakanlah subsidi, supaya kuliah itu tidak gratis tetapi murah. Itu fungsi dari keadilan sosial. Bung Karno mengatakan bahwa paham kapitalisme menguasai industrialisme. Mempergunakan industrialisme ini untuk membuat kaya satu bagian daripada manusia dan membuat sengsara sebagian besar daripada manusia. Sistem eksploitasi daripada kapitalisme mempergunakan industrialisme. Inilah pandangan Bung Karno terkait kapitalisme, ya, di mana di dalamnya ada eksploitasi. Bung Karno mengatakan di seluruh sejarah manusia selalu ada pertentangan. Selalu ada pertentangan kelas. Ia mencontohkan di zaman feodal, pertentangan kelas antara tuan feodal dengan rakyat yang difeodali. Sementara di era kapitalisme, ada pertentangan kelas antara kelas kapitalis dan proletar. Pandangan ini tentu berlandaskan pada Marxisme. Keadilan sosial meminimalisir pertentangan kelas tersebut. Jadi keadilan sosial merupakan solusi dari kondisi di mana di alam kapitalisme terjadi penindasan penghisapan kelas proletar oleh borjuis. Keadilan sosial adalah solusi lain, ya. Kalau Marx itu solusinya adalah merebut semua alat produksi kaum borjuis sehingga kemudian muncul masyarakat sosialis dan akhirnya komunis. Tetapi dalam Pancasila solusinya tidak merebut alat produksi, tetapi berbentuk keadilan sosial, upaya penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Bung Karno, tujuan satu-satunya daripada revolusi kita yaitu suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan keadilan sosial. Adik-adik, pada video ini kita akan belajar tentang sila kelima Pancasila, yaitu sila terakhir dari Pancasila. Selain itu, nanti kita juga akan belajar menggambarkan simbol dari sila kelima Pancasila ini. Nah, sebelum menggambarkan sila kelima Pancasila, kita cari tahu dulu yuk, apa sih lambang dari sila kelima ini? Kita mulai saja. Bunyi sila kelima Pancasila. Adik-adik masih ingat kan bagaimana bunyi sila kelima Pancasila? Nah, yuk kita sama-sama ucapkan bunyi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hafal belum adik-adik? Nah, jika belum hafal, kita ulang satu kali lagi ya. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sambil menghafal, kita lanjut ke materi selanjutnya. Lambang dari sila kelima Pancasila ini adalah padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini terletak di bawah sila keempat, yaitu banteng, kepala banteng. Ini adalah gambarnya. Padi dan kapas. Yang berwarna kuning ini adalah padi, dan yang berwarna hijau putih ini adalah kapas.
Makna padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan atau makanan, yaitu simbol padi. Padi merupakan makanan, dan sandang atau pakaian yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Padi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Padi diolah menjadi nasi yang merupakan makanan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sedangkan kapas adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat benang. Kemudian, benang-benang itu akan diproses menjadi kain. Setelah itu, kain-kain akan diolah menjadi pakaian yang kita pakai setiap hari. Makanan dan pakaian merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Setiap hari kita harus makan. Setiap hari tentu saja kita juga harus mengenakan pakaian. Contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, hidup tidak boros dan rajin menabung. Adik-adik, siapa di sini yang suka menabung, suka menyisihkan uang jajannya? Nah, berarti jika kalian senang menabung, kalian sudah mengamalkan sila kelima Pancasila. Kemudian yang kedua adalah membagi waktu untuk belajar, membantu orang tua, dan bermain. Jadi adik-adik harus tahu waktu. Waktunya belajar berarti adik-adik harus belajar. Nah, yang sering terlupakan adalah ketika waktu bermain. Ketika kita asyik bermain, kita lupa waktu sampai kita lupa membantu orang tua kita. Padahal tugas anak-anak di rumah adalah belajar, membantu orang tua, dan juga tetap ada waktu bermain. Tapi ingat, harus ingat waktu. Kemudian, contoh yang ketiga adalah berbagi makanan dengan adik, kakak, atau teman yang lain. Itu tandanya kita sudah mengamalkan sila kelima Pancasila. Selanjutnya adalah melaksanakan tugas piket dengan adil. Nah, ketika kita berada di sekolah, kita akan melaksanakan tugas piket dengan adil.
pada dirimu apa yang telah kau berikan kepada negara.